Ya, pemirsa, Onadio Leonardo dibawa pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan asesmen di BNNP DKI Jakarta. Ya, proses asesmen ini pemirsa dilakukan penyidik atas permintaan keluarga. Setelah sebelumnya Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan, Onat dibawa ke BNNP DKI Jakarta untuk menjalani asesmen guna menjalani proses rehabilitasi. Asesmen ini dilakukan atas permintaan pihak keluarga. Terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil proses pemeriksaan sebelumnya, polisi belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena masih menunggu hasil asesmen dari BNNP DKI Jakarta. Untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. Mungkin kondisi Onat sejauh ini? Untuk kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Dari asesmen ini apa dan hasilnya akan mempengaruhi apa Pak di akhir penetapan Onat ini? Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, TAT-nya nanti setelah dilakukan asesmen yang menentukan adalah pihak BNNP ya. Nanti kalau udah ada hasilnya kita update kembali. Sementara itu dulu. Yang mengajukan asesmen siapa, Pak? Dari pihak keluarganya sudah meminta mengajukan untuk dilakukan asesmen. Truk mengangkut oksigen cair bocor di Jalan Lintas Cikampek, Kecamatan Torgambah, Labuan Batu, Sumatera Utara. Namun bukannya panik, warga justru heboh bersuah foto di pinggir jalan raya. Uap oksigen cair membuat asap putih tebal menyerupai kabut menyelimuti area tersebut. Warga berani mendekat karena ada tulisan di belakang truk yang menyebut asap yang keluar adalah oksigen. Fenomena ini pun viral di media sosial. Meski unik, warganet mengingatkan bahwa potensi reaksi kimia bila tidak ditangani dengan benar, oksigen cair bisa mempercepat pembakaran, panas dan bisa mengganggu pernafasan jika terhirup. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang pemukiman warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 15 bangunan adat dan 2 rumah porak-poranda bahkan sejumlah pohon tumbang menutup badan jalan dan membuat aktivitas warga terganggu. Angin kencang disertai hujan menerjang permukiman warga hingga membuat satu persatu lumbung padi khas Toraja di Tongkonan Karatuan, Kecamatan Sanggala Utara porak-poranda. Selain lumbung padi, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang. Kejadian ini membuat warga yang ada di lokasi panik mencari perlindungan. Lumbung maupun rumah warga yang rusak akibat angin kencang belum dievakuasi. Warga hanya bisa membersihkan pohon tumbang dengan alat seadanya. Di sini ada 5 ya, 5. Di Kalolok 4, di Lempangan 2 berarti 11. Di sana jadi ada sekitar 15. Dan ada rumah yang di ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya di tiup angin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerusakan material ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menutup badan jalan serta memutus aliran listrik di wilayah itu. Warga diimbau tetap waspada saat menghadapi cuaca ekstrim di musim penghujan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana puting beliung merusak puluhan rumah warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hujan deras disertai angin kencang juga membuat pohon tumbang menimpa sejumlah mobil di Jakarta. Dari video yang direkam warga, angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah rumah. Atap rumah warga yang diterjang juga terbawa angin. Peristiwa ini terjadi di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah angin reda, rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap.
Sedikitnya 50 rumah warga di 2 dusun mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang tersebut. Warga langsung bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan dan memasang kembali atap rumah yang rusak diterjang angin. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Sementara kerugian material masih dalam proses pendataan. Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 30 Oktober lalu. Tragis, seorang pengemudi mobil tidak tertolong. Kejadian serupa juga dialami pengemudi mobil mewah di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Korban tewas setelah mobilnya tertimpa pohon tumbang. Selama sepekan ini, total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang. Kondisi ini tentunya membuat warga khawatir. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan tebing setinggi 40 meter longsor dan menutupi badan jalan. Arus lalu lintas 2 arah lumpuh lebih dari 6 jam. Mas, yuk sok lanjut, hati-hatinya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat sejak Minggu malam mengakibatkan longsor di kawasan Pasir Langu, Kecamatan Cisarua pada Senin pagi. Tebing setinggi sekitar 40 meter runtuh dan menutup akses jalan utama yang menghubungkan Cikalong Wetan dengan Lembang. Meski tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas 2 arah lumpuh lebih dari 6 jam. Warga yang hendak beraktivitas terpaksa berjalan kaki melewati timbunan tanah agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama warga dan 1 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan membersihkan material longsor menggunakan alat semprot air. Ya, kepada Pak Bupati untuk memerintahkan alat berat lah, untuk mendatangkan alat berat, yang kecil juga bisa. Soalnya ini kan yang ke satu menutup bahu jalannya semua, jalan tertutup, dan yang keduanya saluran airnya kan tertutup juga sama gitu. Jadi terjadi, apalagi kalau terjadi nanti atau sekarang hujan lagi, ini pasti semua airnya itu ke jalan. Jadi merusak jalan ini. Selain di wilayah Pasir Langu, longsor juga terjadi di sejumlah titik lain di Kecamatan Cisarua seperti kawasan Tugu Mukti. Kondisi cuaca yang masih tidak menentu membuat petugas terus bersiaga mengantisipasi kemungkinan longsor susulan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama yang tinggal di wilayah perbukitan atau dekat lereng tebing, mengingat curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo.